Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Dwi Rahmawati dari kelas IPA 3. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proposal penelitian yang akan saya buat. Nah, proposal ini berjudul pengembangan instrumen evaluasi berbasis aplikasi Quizzes untuk mengukur pemahaman siswa SMP pada materi sistem tata surya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah latar belakang masalah. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, adanya perkembangan iptek yang mendorong setiap individu untuk mengembangkan potensinya. Salah satunya melalui proses pembelajaran di bidang pendidikan. Nah, dalam proses pembelajaran ini, proses evaluasi pembelajaran juga berdampak signifikan terhadap pemahaman konsep, penguasaan konsep materi, dan kinerja siswa. Nah, penggunaan dari evaluasi pembelajaran ini itu kan pasti membutuhkan suatu instrumen. Nah, seiring berkembangnya teknologi, guru perlu memahami metode pembelajaran serta instrumen evaluasi yang inovatif, efektif, dan juga efisien. Nah, salah satu instrumen evaluasi yang menarik ini adalah interaktif, yang mengutamakan kerjasama dan komunikasi serta dapat menghadirkan interaksi antar siswa melalui permainan. Nah, kemudian salah satunya ini contohnya adalah instrumen evaluasi berbasis aplikasi Quizzes. Sebelumnya ada beberapa penelitian yang telah mengatakan bahwa penggunaan instrumen evaluasi berbasis Quizzes pada mata kuliah Kimia Fisika 1 dapat meningkatkan konsentrasi belajar mahasiswa pendidikan kimia FKIP UKI. Nah, peningkatan ini pada mahasiswa sebesar 0,45 pada kategori sedang. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah kajian pustaka. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah revolusi industri 4.0. Nah, era revolusi industri 4.0 dicirikan dengan adanya robot automation yang berarti proses produksi tidak lagi mengandalkan massa, namun digantikan dengan sistem robot. Kemudian pada bidang pendidikan sudah banyak sumber atau konten belajar yang dapat dengan mudah diakses gratis melalui koneksi internet kapanpun dan dimanapun. Selain itu, banyak aplikasi online yang bisa digunakan dalam membantu proses pembelajaran. Nah, ini salah satunya itu seperti aplikasi Quizzes ini, karena berbasis internet ya. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran, merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran telah dicapai siswa. Nah, evaluasi ini memiliki beberapa fungsi, yaitu formatif, sumatif, selektif, diagnostik, dan motivasi. Kemudian untuk prinsipnya itu ada prinsip keseluruhan, kesinambungan, objektivitas, kesahihan, keterandalan, dan juga kepraktisan. Kemudian ada instrumen evaluasi pembelajaran yang akan digunakan kita ya. Nah, ini kan dalam mengevaluasi ada banyak teknik yang dapat dipilih dan dilakukan oleh guru. Teknik evaluasi ada dua macam. Yang pertama ada teknik tes dan juga non-tes. Nah, jenis-jenis instrumen ini dalam evaluasi ada dua macam, yaitu tes objektif dan juga tes non-objektif. Kemudian semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi, banyak ditemukan aplikasi yang dapat membantu guru dalam melaksanakan evaluasi bagi siswa. Salah satunya ini dengan aplikasi Quizzes. Quizzes merupakan sebuah web tool untuk membuat game quiz interaktif yang digunakan dalam pembelajaran seperti penilaian formatif. Nah, kemudian yang kita bahas selanjutnya ada pemahaman konseptual. Ini mengacu pada pemahaman terpadu dan fungsional ide-ide matematika. Dengan pemahaman konseptual, siswa dapat melihat hubungan antara konsep dan prosedur, serta dapat memberikan argumen untuk menjelaskan mengapa beberapa fakta yang merupakan fakta dari akibat lain. Nah, materi yang akan kita bahas selanjutnya itu ada materi sistem tata surya. Karena ini kita menggunakan soal dengan materi tersebut. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya, termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips. Nah, selanjutnya ini yang kita bahas adalah metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan. Nah, pendekatan di sini kita menggunakan pendekatan kuantitatif, merupakan penelitian berupa angka-angka dan analisis-analisis penggunaan statik. Kemudian untuk pola penelitiannya ada dua. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif. Ini merupakan penelitian yang menitik beratkan pada penyajian data yang berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan. Kemudian ada penelitian kualitatif. Ini merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Nah, pada penelitian ini, penelitian kualitatif itu yang digunakan karena kita menggunakan teori-teori dari sebelum-sebelumnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah populasi sampling dan juga sampel penelitian. Nah, di sini populasinya ini kita menggunakan siswa-siswa dari SMP kelas 9
Dan kita menggunakan teknik random sampling yang merupakan suatu teknik mengambil individu untuk sampel dari populasi dengan cara random atau tidak pandang bulu. Nah, kemudian selanjutnya ada sumber data. Sumber data yang kita ambil itu adalah responden. Responden ini merupakan orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Dan responden dari penelitian ini adalah siswa SMP kelas 9. Kemudian ada variabel. Variabel yang kita ambil ada variabel bebas dan juga variabel terikat. Nah, variabel bebas di penelitian ini itu adalah instrumen evaluasi pembelajaran berbasis aplikasi Quizzes dan juga soal tentang materi sistem tata surya. Kemudian variabel terikatnya itu adalah pengaruh penggunaan instrumen evaluasi pembelajaran berbasis aplikasi Quizzes terhadap pemahaman konseptual siswa dengan materi sistem tata surya. Nah, kemudian data. Untuk data yang digunakan ada data 2, ada data primer dan juga data sekunder. Nah, data primernya ini contohnya adalah data yang diperoleh melalui kuesioner atau soal yang diberikan kepada siswa SMP tersebut. Kemudian data sekundernya itu data yang diperoleh melalui teori atau sumber yang ada di buku. Nah, kemudian kita akan lanjut membahas mengenai prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini terdiri dari tiga tahap. Yang pertama ada tahap persiapan, merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian. Nah, yang kita lakukan ini yang pertama adalah membuat proposal yang berisi rancangan penelitian. Kemudian setelah proposal disetujui, penulis memilih responden, yaitu siswa SMP kelas 9. Nah, pemilihan responden ini juga didasarkan pada permasalahan yang diangkat. Selain itu, pada tahap persiapan, kita juga mempersiapkan instrumen penelitian berupa soal dengan materi sistem tata surya pada aplikasi Quizzes, yang sebelumnya soal tersebut harus sudah divalidasi oleh dosen penguji. Kemudian selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Ini merupakan tahap penggalian informasi data secara mendalam dari pihak-pihak yang terkait. Kemudian selanjutnya ada tahap pelaporan. Nah, ini pada tahap ini penulis melakukan kegiatan triangulasi data. Nah, ini seperti pemeriksaan dari data yang diperoleh agar memperoleh keabsahan data. Kemudian selanjutnya ada instrumen evaluasi. Nah, instrumen evaluasi ini berbasis soal yang berbentuk multiple choices dengan materi sistem tata surya yang dibuat melalui aplikasi Quizzes. Nah, sebelumnya soal ini harus diuji dulu, ada 3. Yang pertama ada analisis materi, yang dimaksudkan sebagai penelaahan yang berkaitan dengan substansi keilmuan yang ditanyakan dalam soal. Kemudian ada analisis konstruksi, dimaksudkan sebagai penelaahan yang umumnya berkaitan dengan teknik penulisan soal. Dan yang ketiga ada analisis bahasa, dimaksudkan sebagai penelaahan soal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini pengujian ini dilakukan oleh dosen penguji. Nah, yang terakhir adalah teknik analisis data. Di sini kita menggunakan beberapa teknik. Yang pertama ada validitas tes. Ini nantinya kita yang menghitung sendiri analisis datanya seperti apa. Kemudian ada reliabilitas tes, daya pembeda, dan juga taraf kesukaran. Nah, instrumen ini akan dikatakan valid apabila nilai rata-rata validasinya lebih dari 1. Instrumen dikatakan reliable dengan nilai reliabilitas tes itu lebih besar yaitu dari 0,75. Dan selanjutnya untuk taraf kesukaran apabila nilainya itu 0,7 di bawah dari 0,70 dikategorikan mudah, antara 0,30 sampai 0,69 dikategorikan sedang, dan di bawah 0,29 dikategorikan sukar. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.